dari SMK Negeri 1 Lamongan. Hari ini kita akan membuat tutorial, yaitu membuat hand sanitizer sendiri. Yaitu hand sanitizer-nya yang sudah direkomendasikan oleh WHO. Kita pakai standarnya WHO, tapi sedikit kita bikin lebih dikembangkan lagi. Dengan kita standarnya adalah produk dari pabrikan. Kita akan coba, ya. Ikutin terus kita bagaimana nanti kita akan mencoba tutorial. Jadi resepnya apa aja nih Kak Bayu? Oke, nanti saya kasih resepnya yang dari BKOM. Kebetulan kita dapat dari BKOM. Nanti saya akan tampilkan nih seperti ini nih resepnya. Jadi bahan-bahannya yang utama adalah etanol. Nah, di sini kita pakainya etanol food grade 98%. Harus dipastikan 98%. Karena kalau kita pakai yang 70%, itu nanti hasil akhir akan di bawah 65%. Itu tidak disarankan oleh WHO. Yang disarankan 98%. Ingat, alkoholnya 98%. Yang kita pakai adalah yang food grade, yang aman untuk termakan atau terminum, tidak apa-apa. Alkohol ada yang berbahaya. Kemudian kita pakai juga distill water. Distill water ini adalah nanti untuk bahan campuran terakhir. Ya, jadi untuk campuran terakhir distill water apa? Air murni tanpa mineral, hanya H2O saja. Kemudian kita pakai di sini adalah gliserol. Gliserol ini adalah sebenarnya kita bisa sebut dengan pelembab. Jadi nanti fungsinya adalah agar kulit itu tidak lembab, tidak kering. Jadi kalau misalnya kulit kena alkohol, itu dia akan menghilangkan kelembapan kulit. Disinilah fungsinya gliserol untuk mempertahankan kelembapan kulit. Dan yang ini yang bahan aktifnya selain daripada alkohol adalah H2O2 atau kita sebut juga dengan hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida itu hanya kita pakai kandungan yang 3%. Ingat, di pasaran ada kandungan 3%, ada kandungan 50%. Harus dipastikan dulu, kalau memang nanti kandungan 50%, maka harus diturunkan dulu ke 3% baru bisa digunakan ke dalam resep dari WHO. Karena WHO hanya memakai hidrogen peroksida dengan kandungan 3%. Kemudian 4 bahan ini merupakan standar WHO. Tapi kalau kita hanya membuat pakai ini, maka hasilnya dia akan berbentuk cair sekali seperti air. Jadi biasanya penggunaannya di spray. Tetapi yang akan kita buat pengembangannya lebih ke produk yang pabrikan. Jadi kita pakai satu ada triethanolamin atau kita sebut TEA. TEA ini combine dengan HPMC. HPMC ini sebenarnya cairan. Karena HPMC-nya nggak ada, kita pakai yang sejenis namanya carbomer. Carbomer itu bentuknya bubuk. Sebenarnya HPMC ini cairan, tapi karena HPMC-nya habis kita pakai carbomer. Sebenarnya sama aja. Fungsinya ini adalah untuk membuat cairan itu menjadi thick, menjadi kental, atau bahkan bisa menjadi gel. Ini. Kemudian yang terakhir adalah kita masukkan fragrance. Fragrance ini biasanya ada orang yang tidak sanggup dengan bau alkohol, makanya kita masukkan parfum. Tapi nanti dalam penggunaan pembuatan hand sanitizer itu sebenarnya tidak boleh wangi. Jadi kita pakainya hanya sedikit saja untuk menutup bau alkohol. Oke, jadi ini bahan-bahannya. Jadi apabila ini nanti semua bahan ini dipakai, maka hasil akhirnya nanti hand sanitizer-nya akan berbentuk gel. Oke, jadi alat-alatnya kita cuma butuh ini aja, ya, sederhana. Sebenarnya kalau kita mau bikin skala besar, kita butuh yang namanya mixer, pengaduk. Tapi nanti kita tidak usah pakai pengaduk karena kita bikinnya skala kecil aja, mungkin 5-10 liter saja. Kalau sudah lebih dari 10 liter, kita biasanya pakai mixer atau pakai bor tangan. Nah, apa aja alatnya? Kita punya timbangan digital. Jelas, bahan kimia harus eksak pengukurannya. Kemudian kita punya suntikan. Ini diperlukan, kita punya 3 macam suntikan, yaitu 10, 6, sama yang terakhir 1 mili. Jadi kita nanti bisa menghitung cairan itu sampai 0,7 mili segala macam kita pakai. Ya. Kemudian kita punya gelas beaker, ya, gelas kaca, nanti untuk mengambil cairan-cairan bahan kimia kita ukurnya di sini. Ya, kita punya gelas ukur. Sebenarnya kalau mau yang bagus sih pakai yang kaca, tapi karena kaca kita susah nyarinya,
Jadi kita pakai yang plastik tapi yang sudah PET. Jadi bukan mica ya, kita pakai plastik yang sudah PET. PET, jadi modelnya kayak gini. Nah ini kuat nih untuk alkohol, untuk hidrogen peroksida dia kuat. Kalau pakai mica hancur. Ya. Oke, itu aja. Mungkin nanti detailnya kita pencampurannya nanti akan dilakukan oleh rekan saya Nada. Oke, kita akan bikin 12 liter hand sanitizer. Nanti jadinya 12 liter. Jadi yang kita siapkan pertama adalah 10 liter etanol. Jadi etanol ini saya sudah siapkan, nanti kita nyampurnya langsung di dalam sini. Ini jerigen 20 liter sudah saya masukkan di sini 9 liter etanol. Jadi nanti etanol yang kita butuhkan sekitar 10 liter. Nanti akan dipraktekkan oleh Mbak Nada ya. Monggo Mbak Nada. Jadi etanol itu dijadikan satu sini 10 liter. Totalnya 9.960 ml. Jangan lupa selalu pakai alat keamanan. Jadi alat pelindung keamanan kita mencapai ini aja. Oke ya. Nah, bahan kedua yang dicampur adalah gliserol atau kita masukkan dulu hidrogen peroksida H2O2 ya. Nah ini tolong diperhatikan baik-baik, jangan bercanda kalau bermain dengan hidrogen peroksida karena ini bahannya sangat berbahaya ya. Jadi kalau dia nanti kena tangan itu bisa menyebabkan kebakaran. Jadi kita pakainya pakai syringe, jadi nggak usah dibuka, ditusuk aja sini biar aman ya. Hidrogen peroksidanya kalau kita pakai yang 3% kita butuh sekitar 500 ml. 500 ml ya. Kita nanti akan ambil 500 ml di sini. Tetapi hidrogen peroksida yang saya punya ini adalah hidrogen peroksida 50%. Jadi nanti akan kita turunkan ke 3% dulu. Nah, kira-kira berapa? Kira-kira kalau kita pakai hidrogen peroksida yang 3%, maka kita butuh 500 ml. Tapi karena ini hidrogen peroksidanya 50%, maka kita pakainya hanya sekitar 6 ml. Jadi sangat jauh sekali ya, dari 500 ke 6 ml. Nah, kita pakai suntikan yang 6 ml. Ambil. Oh ya. Sampaikan. Ini tidak apa-apa. Ya. Sampaikan ya, ya. Ini ya. Jadi kita mengambil 6 ml. Ini karena hidrogen peroksidanya 50% ya. Kalau pakai 3% mah 500 ml. Oke. Terima kasih Mbak Nada. Ini 6 ml kita masukkan ke dalam ini. Hidrogen peroksida ini fungsinya untuk desinfektan. Jadi dia untuk membunuh kuman. Oke, sudah selesai. Khusus hidrogen peroksida. Kita masukkan. Kemudian bahan kedua, ketiga, gliserol. Gliserol ini bening ya. Kalau mau tambah keren, saya punya bahan namanya aloe vera. Tapi mahal. Kalau mau murah pakai gliserol aja sama. Cuma kalau ini aloe vera dia dari limbah buaya, kandungan vitamin E nya banyak. Kita buka ya. Kita butuh berapa ya? Kita butuh 174 ml. Terakhir adalah kita menambahkan distilled water. Karena kan di dalam ini cuma ada etanol, H2O, H2O2 sama gliserol. Nah, kita mencapaikan menambahkan air yaitu sebanyak 1860 ml. Ini airnya ya, bisa bantu kotor. 1860 ml.
Kita ambil beras kacang 1 liter. Coba dibuka. Ini diambil dulu 1 liter berasnya. Kuatnya, ambil. Terus. Oke, masukkan dulu. Sekarang 400 dulu. Yang terakhir ini gimana? Ini aja kita udah jadi hand sanitizer sesuai dengan standarnya WHO. WHO ini sudah digunakan. Itu hasilnya itu jadi hand gel. Kalau ditaruh di botol pump ini nggak bisa, harusnya pakai spray. Nah, kita bikin yang bisa pakai botol pump gel. Kita butuh bahan-bahan lainnya, yaitu kita ada yang namanya karbomer. Karbomer atau HPMC. Kita ini pakainya karbomer. Kemudian ini ada ini sama TA. Ini pasangan. TA sama karbomer ini pasangan. Ya. Kemudian ini ada pewangi saja kalau kita berbentuk ini wanginya apa. Nah, mana hasilnya kita coba pakai pengentalnya 60 gram. Ya, pengental atau karbomernya itu 60 gram. Ini kita hitung dulu, kita ambil. Kita pakai gelas. Ini 60 gram, kalau nggak salah 60 gram itu penuh. Diatur dulu. TA-nya kita butuhkan di sini adalah 24 mili. 24 mili. Bahkan 24 mili TA-nya. Sebenarnya enak sih pakainya HPMC ya, jadi cair semua berhubung karena ini kita mix aja ke dalam sini ya. Tapi kita harus gerak cepat karena dia reaksinya cepat banget. TA masuk buat penyimbang. Oke, langsung dimasukkan Mbak, dituang ke dalam. Oh, vakumnya kita tambahkan 24 mili. Atau 2% dari campuran. 24 mili ini kebetulan saya belinya kemarin 100 mili, jadi kita ambil 24. Kita pakai dulu. Ya, masang. Yuk,
parfum itu sebenarnya kalau bisa dikatakan nggak perlu kencang ya. Jadi kita coba dulu dengan 10. Tergantung jenis parfumnya. Kalau parfumnya dia kuat, 10 ml itu cukup. Ya, kalau kita ngikutin resep gampang, tapi karena kita pesen trial dulu, kita nanti coba dulu lah. Kalau kita 10 ml udah cukup, ya udah stop aja dulu. Kalau kurang kita tambah dulu. Sebenarnya kita tutup dulu, kita kontak-kontak dulu biar kemudian. Ya, stop. Ini harus dikocok-kocok ya. Ibu kalian bisa ya. Udah jadi, nanti ya kalian jadi kental. Tapi dia harus nunggu dulu selama 72 jam. Ya, jadi dia belum bisa dan karbonernya jadi bisa digel. Jadi harus kita biarkan dulu 72 jam baru bisa kita pakai sebagai hand sanitizer. Ya oke. Segitu aja tutorialnya. Mudah-mudahan semua pada bisa yang bikin. Nanti kita coba deh kalian bikin, praktek sendiri di rumah. Kalau bahannya nggak ada, pakai alkohol 70% nggak apa. Tapi campuran airnya jangan ditambahin. Jadi tetap pakai alkohol 70% dulu. Oke. Sekian dari kami. Nanti kita ketemu lagi di tutorial selanjutnya bersama gerakan pencegahan COVID-19 SNKR 1. Jadi ini hasil produk yang sudah jadi, mari kita gunakan. Baunya wangi, harum, lembut di tangan, dan gak lengket.